Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Saudari Naurah Goliah dengan NIM 11210184000068. Yang kedua, saya sendiri, Fitri Lailatul dengan NIM 11210184000073. Yang ketiga, Saudari Fatia Zahra dengan NIM 11210184000079. Presentasi materi hakikat dan teori tumbuh kembang anak dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Masroro Diah Wahyu Lestari MPD. Latar belakang kehidupan individu dimulai sejak masa konsepsi, yaitu pada saat bertemunya sel yang berasal dari ayah atau sperma dengan sel telur yang berasal dari ibu atau ovum. Dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya, individu akan mengalami interaksi antara kemampuan dasar atau pembawaan dengan lingkungannya. Para ahli psikologi pendidikan mengakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu sejak dalam kandungan sampai pada meninggal dunia, yang mengalami proses menurut hukum waktu yang satu sama lain tidak sama cepat atau lambatnya, fase-fase kepekaannya dan sebagainya. Akan tetapi, bagaimanapun juga pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bersifat integral sebagai manusia seutuhnya. Banyak yang mengatakan perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arti yang sama. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, perkembangan sendiri adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju yang bersifat psikis. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ke arah yang lebih maju adalah pertumbuhan menuju dewasa. Contohnya adalah pada saat kecil kita tidak bisa bereproduksi. Kalau perempuan belum bisa menstruasi dan yang laki-laki belum balik. Setelah menuju dewasa ditandai dengan kemampuan bereproduksi. Perkembangan juga bersifat kualitatif, yaitu tidak dapat kita ukur. Bisa kita beri contoh seperti ini. Pada saat dia bayi, dia belum bisa berhitung. Tapi pada saat dia sudah besar, dia sudah bisa mulai berhitung. Namun, kita tidak bisa mengukur seberapa besar, seberapa hebatnya kemampuan dia berhitung. Sedangkan pengertian pertumbuhan sendiri adalah tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Dalam hal ini, sel yang akan mengalami peningkatan dalam jumlah dan ukuran. Setiap makhluk hidup, struktur terkecilnya adalah sel. Jadi, sel yang tadinya hanya satu sel yaitu zigot yang berasal dari sperma dan ovum yang melebur, yang kemudian selnya membelah menjadi 2, menjadi 8, dan seterusnya. Itu yang dinamakan peningkatan jumlah. Dalam hal ini, bukan hanya jumlah yang bertambah, melainkan ukurannya pun juga akan bertambah. Sehingga muncullah yang dari bayi, anak kecil, balita, kemudian ABG, dewasa. Itu juga terlihat dari besar tumbuhnya ukuran panjang dan lebar. Selanjutnya kita akan menjelaskan macam-macam pendekatan perkembangan. Yang pertama ada pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Mekanisme biologis mampu membawa manusia untuk mengorganisasikan pengetahuan ke dalam struktur kognisi. Pendekatan perkembangan yang kedua adalah pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi bahwa tingkah laku anak diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip belajar. Dalam hal ini, B.F. Skinner membedakan pengkondisian ini ke dalam dua bagian, yaitu respondent behavior dan operant behavior.
Respondent behavior merupakan respon yang didasarkan kepada refleks yang dikontrol oleh stimulus. Adapun operant behavior merupakan tingkah laku sukarela yang dikontrol oleh dampak tingkah laku atau konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ini bukan didasarkan dari hasil belajar maupun lingkungan. Lawrence dan Tinbergen mengidentifikasi 4 karakteristik tingkah laku. Ada universal, tingkah laku stereotip, tingkah laku bukan hasil belajar, dan tingkah laku yang sangat minim sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Macam-macam teori perkembangan. Pertama, teori nativisme, yaitu faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan anak kemungkinan ditentukan oleh dasar turunan. Misalnya, contoh, kalau ayahnya pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga akan pintar. Meskipun dalam keadaan sehari-hari sering ditemukan anak mirip orang tuanya, tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan. Masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan anak dalam menuju kedewasaan. Kedua, teori empirisme atau teori lingkungan, yaitu hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme berasal dari kata empiri, yang artinya pengalaman, tidak mengakui adanya pembawaan atau potensinya di bawah lahir manusia. Dengan kata lain, bahwa anak manusia itu lahir dalam keadaan suci dalam arti anak bersih tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Teori konvergens, yaitu perkembangan individu baik dasar, bakat, keturunan maupun lingkungan. Keduanya merupakan peran yang penting. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen, yang artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Dan aliran pendidikan, yakni nativisme, empirisme, dan konvergensi, dikaitkan dengan teori belajar mengajar. Kelihatan bahwa kedua aliran yang telah disebutkan, nativisme dan empirisme, mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan yang dimaksudkan adalah sifatnya yang eksklusif dengan cirinya ekstrim berat sebelah. Sedangkan aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami seseorang peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Keempat, teori interaksionisme. Terdapat 4 tingkatan perkembangan, yaitu masa bayi, masa anak-anak awal, tingkat operasional konkret, tingkat operasional format. Teori psikodinamika, yaitu kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Para teoritis psikodinamik percaya bahwa perkembangan merupakan suatu proses aktif dan dinamis yang sangat berpengaruh oleh dorongan atau impuls-impuls individual yang dibawa sejak lahir, serta pengalaman sosial dan emosional mereka. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat dibuktikan secara empiris. Teori ini menitik beratkan pada perkembangan sosio-efektif. Pertumbuhan dan perkembangan anak masing-masing berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung faktor bakat atau genetik dan gizi, serta cara perawatan atau yang biasa disebut dengan lingkungan, dan juga faktor perpaduan antara bakat dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan konvergensi. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, faktor genetik. Berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku, bangsa, dan negara. Faktor genetik ini merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang pada anak. Nah, melalui instruksi genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan seberapa kualitas dan kuantitas pertumbuhan.
Ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terdapat pada rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang. Gangguan yang sering terjadi tentang pertumbuhan yang ada di negara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, gangguan pertumbuhan selain diakibatkan oleh faktor genetik, juga faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Bahkan, dua faktor ini dapat menyebabkan kematian anak-anak sebelum mencapai balita. Nah, di samping itu, banyak juga penyakit keturunan yang disebabkan oleh kelainan kromosom, seperti sindrom Down, sindrom Turner, dan lain-lain. Faktor pengaruh tumbuh kembang anak yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor ini merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Nah, lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya suatu potensi bawaan, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghambat prosesnya. Yang kemudian, faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor lingkungan pranatal, dan yang kedua, faktor lingkungan postnatal. Faktor lingkungan pranatal ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin mulai dari masa konsepsi sampai lahir. Nah, faktor-faktor ini tuh apa aja sih? Di antaranya ada gizi yang terdapat pada ibu hamil, mekanisme, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stres yang dialami oleh ibu hamil itu, terus kemudian ada imunitas, dan anoksia embrio. Nah, pengertian dari faktor lingkungan postnatal itu sendiri apa sih? Jadi, pada saat bayi baru lahir, bayi itu harus bisa berhasil melewati masa transisinya dari satu sistem yang teratur yang sebagian besar tergantung pada organ-organ ibunya ke suatu sistem yang tergantung pada kemampuan genetik dan mekanisme homostatik bayi itu sendiri. Perbedaan lingkungan sebelum dan sesudah lahir pada anak. Menurut tim Miras yang dikutip dari Johnson 1986. Yang pertama ditinjau dari lingkungan fisiknya. Pada saat masih di dalam kandungan, lingkungan fisiknya itu berupa cairan. Kemudian setelah lahir berubah menjadi bentuknya udara. Jadi ketika bayi itu sudah lahir, kondisi lingkungan fisiknya itu berubah menjadi bentuknya udara. Yang kedua adalah suhu luar. Suhu luar sebelum lahir pada umumnya tetap, dan ketika sudah lahir bisa berubah-ubah, karena ketika sudah lahir suhu di luar lingkungan itu tidak bisa seterusnya tetap, bisa juga panas, bisa dingin. Kemudian yang keempat adalah ketersediaannya oksigen. Jadi ketika masih di dalam kandungan atau sebelum lahir, oksigen itu berasal dari ibu yang kemudian diterima oleh janin melalui plasenta. Dan setelah ia lahir, oksigen itu berasal dari paru-paru, kemudian ke pembuluh darah paru-paru. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran hasil metabolisme. Ketika masih di dalam kandungan, hasil metabolisme itu dikeluarkan melalui sistem peredaran darah ibu. Kemudian setelah lahir, dikeluarkannya melalui bisa paru-paru, bisa kulit, bisa ginjal, dan juga saluran pencernaan. Kemudian, kesimpulan dari materi ini adalah pertumbuhan dan perkembangan itu sebagai proses perubahan dan kematangan fisik. Buktinya, semakin bertambah panjangnya badan anak, tubuh bertambah berat juga. Tulang-tulang menjadi lebih besar dan panjang, kemudian berat dan kuat, dan ditunjang oleh faktor dan proses belajar dalam waktu tertentu menuju kedewasaan.